cara mengetahui bisikan yang masuk ke dalam hati kita ini, apakah bisikan itu berupa kebaikan atau kejahatan. Jadi ujar mereka mengatakan, bila engkau hendak mengetahui bisikan yang baik atau bisikan yang jahat yang masuk ke dalam hati itu, maka timbang olehmu, ukur olehmu dengan 3 ukuran. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang hamba hendaknya memperhatikan bisikan pertama yang terlintas dalam hatinya. Artinya memperhatikan itu, apakah bisikan ini sifatnya kebaikan atau bisikan ini sifatnya kejahatan. Apakah bisikan ini dari syaitan, apakah bisikan ini dari hawa nafsu, apakah bisikan ini dari Allah, apakah bisikan ini dari malaikat, dan seumpamanya. Pada minggu dahulu disebutkan oleh beliau, hanya orang-orang yang telah benar-benar menguasai ilmu hakikah yang dapat membedakan mana bisikan nafsu dan mana bisikan syaitan, mana yang disukai dan mana yang dibenci Allah. Orang-orang yang mempelajari ilmu hakikah, itulah yang mampu membedakan geritik hati itu, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati tersebut. Secara ringkas para ulama memberikan pelajaran kepada kita mengenai cara mengetahui bisikan yang masuk ke dalam hati kita ini, apakah bisikan itu berupa kebaikan atau kejahatan. Jadi ujar mereka mengatakan, bila engkau hendak mengetahui bisikan yang baik atau bisikan yang jahat yang masuk ke dalam hati itu, maka timbang olehmu, ukur olehmu dengan 3 ukuran. Salah satu di antara 3 ini. Yang pertama, apabila timbul ada satu bisikan geritik hati, bisikan itu kita ukur dengan ilmu syara, kita ukur dengan hukum Allah. Apabila bisikan itu sesuai dengan hukum Allah, berarti itu baik. Bila bisikan itu bertentangan dengan hukum Allah, itu jelas sudah bisikannya kada baik. Umpamanya kita kada tahu hukum Allah, baikkah ini, kadakah, bolehkah hukum Allah nang bisikan hati nang macam ini atau kada, kita kada tahu hukumnya. Nah, cara mengukur nang kedua, engkau lihat orang-orang salihin, apakah orang-orang salihin itu pernah melakukan seperti apa yang dibisikkan dalam hati engkau itu atau kada. Bila pernah dilakukan oleh orang-orang salih, berarti baik. Bila belum pernah engkau lihat orang salih melakukan apa yang dibisikkan dalam hati kita itu, berarti kada baik. Yang ketiga,
kita kada tahu juga orang saleh apakah suahkah menggawi itu, suahkah makan itu, suahkah memakai itu, kita kada tahu. Jadi kada kau mau ukur dengan ukuran orang-orang saleh. Nah, ukuran yang ketiga, kita takuni lawan nafsu kita. Takuni nafsu. Bila nafsu kita katuju, berarti kada baik. Bila nafsu kita kada katuju, berarti baik. Itu salah satu cara untuk mengetahui geritik hati, bisikan hati kita ini apakah baik atau kada. Misalnya dalam hati kita bergeritik hendak makan apa? Makan haliling. Makan haliling hendak. Lalu kita mesti memperhatikan bisikan hendak makan haliling ini baik atau kada. Nah, kita cari di hukum. Boleh kada haliling itu dimakan? Anda mengatakan kada boleh karena hidup dua alam, macam-macam. Boleh kada dimakan haliling itu? Cari-cari di hukum, kada dapat. Boleh kadanya makan haliling. Mbah itu pulang kita cari orang-orang salihin. Apakah mereka itu pernah makan haliling? Tahunakan tuan guru pian suaka makan haliling. Isikan bah kada biasa. Tahunakan tuan guru orang saleh pian biasa makan haliling, kada biasa. Nah, berarti ini sudah kawan patukan geritik hati hendak makan haliling itu kada baik. Kenapa? Karena kada pernah dimakan oleh orang-orang saleh. Itu aman orang salihnya ada. Kita kada dapat mencari orang salih, kemana betakun? Maka ada haliling, hendak makan haliling, hukumnya kada tahu, orang salih yang ditakuni kada tahu, di mana andaknya orang salihin. Takuni nafsu kita, kapingin kada haliling, kapingin, berarti kada baik tuh. Kenapa? Karena inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini arahnya selalu nang kada baik. Itu berlaku pakaian, minuman, makanan, pekerjaan. Nang apakah? Timbul geritik kita hendak melakukan itu baik atau kada? Nah, timbang dengan 3 perkara tadi. Cari hukumnya. Kalau kada dapat mencari hukumnya, cari orang saleh. Kada dapat orang saleh, cari nafsu seorang. Cari nafsu. Nah, kemudian lagi yang perlu kita ketahui, geritik hati tadi apabila sesuai dengan hukum syara itu jelas sudah baik. Geritik hati ini apabila pernah dilakukan oleh orang saleh berarti baik. Geritik hati ini bila dibenci oleh nafsu berarti baik. Nah, setiap nang baik itu belum tentu dari Allah. Bisa datangnya nang baik itu dari Allah, bisa nang baik itu datangnya dari syaitan. Ini kita perlu membedakan geritik hati hendak berbuat baik. Kita mesti periksa dulu geritiknya di mana datangnya. Apakah ini dari Allah kah atau dari syaitan? Karena syaitan itu bisa membisikkan kebaikan kepada kita. Syaitan bisa menyuruh kita berbuat baik, tapi tujuannya adalah kerugian bagi kita. Syaitan itu bisa menyuruh kita berbuat baik,
tapi nang untingannya kerugian bagi kita. Contohnya kayak apa? Syaitan menyuruh kita berbuat satu ibadah, tapi bila kita lakukan ibadah itu, kita ketinggalan ibadah yang lebih afdal. Nah, ini dari syaitan. Syaitan menyuruh kita berbuat baik. Bila kita lakukan ini, kita ketinggalan ibadah yang sangat banyak pahalanya. Nah, ini dari syaitan. Atau syaitan mengajak kita berbuat baik, tapi dia membisiki agar kita ujub, agar kita riya, agar kita kada ikhlas. Nah, itu kebaikan tapi bisikan daripada syaitan. Nah, jadi kita wajib mengetahui, ujar Imam Ghazali, wajib setiap orang yang hendak berjalan di jalan Allah mengetahui bisikan kebaikan itu, apakah datangnya ini daripada Allah atau datangnya daripada syaitan. Syaitan menyuruh kita beribadah semalaman, tapi gara-gara kita beribadah semalaman itu, pas kayaknya pukul 4 kita kada tahan lagi, mata taguringan, bangun pukul 8, berarti subuh taliwat. Nah, ini syaitan menyuruh kita berbuat kebaikan, tapi kita kerugian, kehilangan kebaikan yang sangat besar daripada ibadah yang kita lakukan. Nah, itu syaitan. Cara mengetahui kebaikan, bisikan-bisikan berbuat baik nang datangnya dari Allah, itu biasanya sesudah kita melakukan taat, sesudah melakukan ibadah. Tuntung sembahyang, tuntung membaca Quran, tuntung baca salawat, tuntung menuntut ilmu, ada bisikan yang baik timbul di hati kita. Nah, itu biasa dari Allah. Kenapa? Sebagai hadiah dari Allah bagi orang yang sudah berbuat taat kepadanya, diberinya hadiah bisikan kebaikan. Nah, bila macam itu gawi. Nah, bisikan kebaikan daripada syaitan itu ya kayak tadi, inya menyuruh kita berbuat baik, tapi ada puting-putingnya supaya kita ini rugi. Syaitan bisa menyuruh manusia menuntut ilmu. Ya, syaitan ikam menuntut ilmu, ikam mengaji ilmu tasawuf, ikam mengaji ilmu fikih, ikam mengaji ilmu tauhid, kaji sama ilmu ikam rugi kada mengaji. Ikam mungkin alim, ikam nyaman dihormati orang, ikam dimuliakan orang. Baik ada ya syaitan. Nah, jadi tujuan syaitan baik menyuruh kita menuntut ilmu, tapi ujungnya ada supaya kita kada ikhlas menuntut ilmu itu. Nah, syaitan. Nah, kebaikan-kebaikan bisikan hati yang sifatnya baik itu bisa datangnya daripada Allah. Bila datang dari Allah, segera kita laksanakan. Bila datangnya daripada syaitan, jangan digawi. Jangan digawi. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita perlu ketahui lagi, kejahatan, bisikan jahat. Kita bisikan jahat ini mesti tahu datangnya dari mana supaya bisa mengobatinya. Bisikan jahat ini bisa dari syaitan, bisa dari hawa nafsu, bisa dari Allah. Bisikan jahat itu datangnya dari Allah bisa sesudah kita melakukan maksiat. Sesudah kita minum arak, umpamanya sudah minum arak, datang bisikan ikam melakukan zina. Nah, ini bisa dari Allah sebagai hukuman terhadapnya karena dia melakukan maksiat. Nah, jadi kalau kita melakukan maksiat, kemudian sesudah itu ada bisikan untuk berbuat jahat lagi, ini dari Allah. Cara mengobatinya
cepat-cepat tobat kembali kepada Allah. Nah, bila kita tobat, nah bisikan itu hilang sendirinya. Bisikan itu hilang sendirinya. Nah, itu dari Allah. Yang kedua, bisa bisikan jahat itu dari nafsu. Nah, bisikan jahat dari nafsu ini dia akan terus menerus membisiki kita tanpa hentinya agar kita meluluskan kehendak nafsunya. Dan bisikan jahat dari nafsu ini kada mau beralih-alih sebuting ditujunya. Umpamanya nafsu seseorang ini mengajak dia untuk berzina dengan fulanah, terus dibisiknya supaya berzina dengan fulanah. Lawan perempuan lain kada maunya, itu maksudnya ditujunya, itu jadi tujunya. Nah, ini berarti bisikan jahat ini dari hawa nafsu. Nah, kalau hal ini datang kepada kita, ini diobati dengan apa? Dengan puasa, diobati dengan apa? Dengan uzlah, dengan khalwat, dengan menghindari pergaulan-pergaulan. Nah, bisikan jahat ini bisa juga datangnya daripada syaitan. Nah, syaitan ini kada terus menerus membisiki kita dengan satu kejahatan. Berbagai macam kejahatan kita dibisikinya, yang penting kita berbuat jahat. Nah, itu syaitan. Syaitan membisiki kita berzina dengan pulanah. Pulanahnya kada mau, cari yang lain ya syaitan. Nah, yang lain pokoknya yang penting ini orang jatuh dalam zina. Nah, itu adalah bisikan syaitan. Nah, bila bisikan syaitan ini datang kepada kita macam tadi, ajakan syaitan datang kepada kita, ini perbanyak berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, banyak-banyak baca auzubillah, banyak-banyak membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Seorang hamba hendaknya memperhatikan bisikan pertama yang terlintas dalam hatinya. Jika bisikan itu buruk, bisikan berupa maksiat, maka hendaknya segera ia tinggalkan. Sebab jika dibiarkan, bisikan itu akan menjadi sebuah keinginan yang kemudian berubah menjadi gairah, semangat dan tekad. Tekad ini kemudian melahirkan sebuah perbuatan buruk. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbul basiran naqidah inda wurudi syubuhat wal aqlal kamila inda hujumi syahawat. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang memiliki pengamatan yang teliti saat timbul hal-hal yang meragukan. Allah suka kepada seorang hamba yang mempunyai pengamatan yang teliti ketika timbul hal-hal yang meragukan, baik atau kada. Nah, ditelitinya, kayak apa hukumnya, orang saleh pernahkah melakukannya, nafsuku apakah senang atau kada. Nah, Allah suka orang yang demikian. Dan menyukai Tuhan orang yang mempunyai akal yang sempurna pada saat keinginan-keinginan nafsunya bergejolak. Di samping itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah wa la taj'alhu mustabahan alayya fa'atba'ul hawa. Nah, ini bagus doa Abu Bakar Siddiq, ini dibaca setiap 5 waktu sembahyang supaya arah hidup lurus. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang benar adalah benar, dan karuniailah aku kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku bahwa yang salah itu salah, dan karuniailah aku kemampuan untuk menjauhinya. Dan jangan jadikan persoalan yang kuhadapi kabur sehingga aku mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang mengamalkan doa Abu Bakar Siddiq ini, hidupnya akan selalu berada di jalan yang benar. Allahumma arinil haqqa haqqa
warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Nah, itu. Sayyidina Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhu berkata, kemampuan untuk menahan diri ketika timbul keraguan merupakan salah satu jenis taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ragu-ragu, ambil kada, makan kada, pakai kada, gawe kada, ragu-ragu, lalu kita tahan dahulu diri kita. Nah, ini merupakan taufik dari Allah.